kuliah ketiga tentang apa hari ini tentang distribusi normal ya. Apa yang dimaksud dengan normal? Ya. Normal itu artinya semuanya sesuai dengan kondisi ideal. Ya, contohnya kalau dikatakan manusia normal semuanya itu ada kepalanya, ada kupingnya, ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya dan sebagainya. Semuanya normal, semuanya ideal seperti kondisi apa adanya, apa idealnya. Nah, terus ada lagi istilah kata-kata itu tadi secara visual ya. Ada lagi kata-kata yang secara non visual ya. Anda ada teman-teman dikatakan normal itu seperti apa sih? Ya, dia dikatakan normal pasti bertingkah laku seperti manusia lazimnya. Tidak aneh-aneh ya. Jadi kalau kadang-kadang kita lihat ada orang yang nggak normal ya, mohon maaf ada orang yang nggak normal itu sepertinya tentunya adalah orang nggak waras gitu ya. Itu kan dikatakan tidak normal. Kenapa? Dia bertingkah laku tidak seperti kondisi ideal, tidak seperti kondisi lazimnya. Oke, ya. Nah, itu dari sisi kehidupan ya, dari sisi kehidupan. Nah, kalau sekarang bicaranya adalah dari sisi data. Ya, dari sisi data. Ya, seperti apa yang dikatakan normal? Ya, dikatakan normal pasti mendekati kondisi ideal. Apa yang dimaksud dengan kondisi ideal? Mendekati kondisi rata-ratanya. Itu dikatakan distribusi normal karena mendekati kondisi rata-rata. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi data itu juga ada namanya simpangan. Ya, tadi kalau manusia tidak normal, tidak waras berarti terjadi penyimpangan. Penyimpangan apa? Dari kondisi ideal. Ya. Nah, sama dengan data ya. Jika data itu dia terjadi simpangan yang sangat jauh dari kondisi rata-rata disebut dengan kondisi tidak normal. Nah, jadi distribusi normal itu apa? Distribusi normal itu jika datanya itu mendekati rata-rata, gitu ya. Nah, Anda pasti sudah belajar di statistik deskriptif tentang rata-rata ya, mean, median, modus ya. Nah, itu. Jadi mendekati kondisi nilai tengahnya, gitu ya. Nah, contoh lain contohnya apa? Misalnya gini, Anda pernah dengar kalau misalnya beli mangga, ya, mintanya bagaimana? Saya mau minta mangga yang 1 kilo isinya 5. Nah, terus ratanya beratnya rata-rata sama, berarti satu mangga 2 on gitu ya. Nah, tapi apakah Anda bisa dapatkan kondisinya sama 2 on semua? Nggak mungkin. Ya, kenapa? Pasti terjadi simpangan di situ. Ya, ada yang 2 on pas, ada yang 2,1 on gitu ya, ada 2 on 100 gram ya. Ada yang cuma 180 gram atau 1,8 on, pasti gitu. Ada yang 2,5 on gitu ya. Nggak mungkin Anda dapatkan semuanya 2 on persis. Paham ya? Nah, sehingga apa? Sehingga ya itu terjadi simpangan dari yang Anda minta. Anda mintanya 1 kilo, isinya 5 dengan berat rata-rata 2 on. Ya kan? Nah, tapi kan ada yang tadi 2,1 on, berarti ada simpangan 100 gram. Ada yang 2,2 on, berarti ada simpangan 200 gram. Ada yang 1,8 on berarti kurang dari 200 gram gitu ya, berarti kurang 20 gram gitu ya. Nah, itu simpangan-simpangan namanya ya. Nah, kondisi idealnya berapa? 2 on. Nah, terus berarti bagaimana yang dikatakan normal? Jika mengikuti distribusi normalnya, mengikuti rata-ratanya sebesar 2 on tadi. Nah, simpangannya jika dia tidak terlalu jauh dari kondisi rata-rata, maka biasanya masih mendekati kondisi normal. Nah, itu saya katakan tidak normalnya jadi gimana? Ya, jadi nanti Anda harus menghitung berapa distribusi normalnya. Ya. Nah, tapi kan nggak menjadi sangat tidak normal jika Anda butuh yang 1 kilo berapa? 1 kilo 5 mangga, ya. Ada yang 2 on, ada yang 1 on, ada yang 4 on. Nah, itu kan nggak normal tuh. Nah, itu menyimpangnya jauh-jauh. Nah, itu berarti datanya tidak normal. Contoh lain gini, ya, jika ya Anda pasti nyarinya yang minta yang besar kan? Ya enggak? Pasti Anda mau mintanya lelenya yang besar. Kenapa? Karena Anda pengennya bayar dengan harga sekian itu maunya yang besar. Tapi ingat, tukang pecel lele kan juga akan dikomplain jika memberikan pelanggannya lele yang kecil. Ya, misalnya teman Anda beli ya berdua dengan teman Anda, ya, Anda dapat yang misalnya 1 kilogram lele isinya 10.
Anda dapat yang satu porsinya dapat yang 200 gram atau 2 on. Teman Anda yang dapat yang cuman setengah on. Komplain nggak dia ke pedagang pecel lele? Pasti komplain. Kok punya dia gede, punya saya kecil, harganya kan sama. Gitu ya. Anda dapat yang 2 on, teman Anda dapat yang setengah on. Kan kecil banget kayak ikan cerek gitu kan. Kayak ikan cupang gedenya. Ya Anda pasti akan komplain. Teman saya dapatnya besar ini tapi bayarnya sama. Nah, Anda akan komplain. Ya, kalau Anda yang dapat besar, Anda diem aja kan? Akan diem aja, wah enak saya dapat yang besar. Teman Anda ngedumel kan, dan dia akan komplain ke tukang pecel lelenya. Nah, tukang pecel lele kan nggak mau dikomplain, ya kan? Sehingga dia selalu minta kepada penjual lele hidup, ya penjual lele. Ya, dia akan minta, saya minta pokoknya 1 kilo isi 10 misalnya. Ya, 1 kilo isi 10. Berarti logikanya berapa? 1 lele. 1 on kan? Nah, kalau logikanya 1 lele 1 on, berarti harapannya semua dapat 1 on. Ya, baik Anda mau teman Anda. Tapi mungkin nggak bisa mengatur, ya mungkin nggak kita bisa mengatur lele sama besarnya 1 on semua. Nggak akan mungkin. Ya, kita nggak akan mungkin kan? Si penjual lele hidup tadi nggak akan mungkin, lelenya diukurin semua satu on, nggak mungkin. Dia pasti akan nyari berdasarkan feeling, ya. Pokoknya ini mendekati 1 on, gitu ya, 1 lele. Nah, makanya dia akan feeling. Tapi dia akan bisa tahu kalau ini lebih dari 1 on, dia akan tahu. Tapi di situ tetap ada terjadi simpangan namanya. Yang diminta di pecel lelenya itu adalah, lelenya itu adalah 1 ekor 1 on, ya, tapi dia akan terjadi simpangan. Mungkin 1,2 on, mungkin 0,9 on, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga disebut tadi, ya, jika normalnya 1 kilogram itu isinya 10 lele, berarti 1 ekor itu adalah 1 on, ya, logikanya, yang normal itu adalah 1 on 1 lele. Tapi ingat, ya, terjadi simpangan. Kenapa? Karena tidak mungkin si penjual lele itu menjual persis 1 ekor 1 on. Sehingga terjadi ada simpangan. Mungkin ada yang 1,1 on, ada yang 0,9 on, ada yang 1,2 on, dan seterusnya. Ya, itulah simpangan. Artinya data itu, ya, dia terjadi simpangan dari kondisi ideal yang diminta. Kondisi idealnya berapa tadi? 1 on. Ya, si penjual lele bisa menyediakan 1,1, berarti terjadi simpangan 0,1 on atau 10 gram, gitu ya. Nah, kalau yang 0,9 berarti terjadi penyimpangan min 0,1 terjadi simpangan 10 gram atau kekurangan 0,1 on, gitu ya. Oke, sampai sini paham apa yang saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan distribusi normal? Paham ya? Paham, Pak. Ya, jika ada yang mau bertanya silahkan ya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Ini baru judul udah 10 menit ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Nah, distribusi probabilistik yang terpenting dalam statistik adalah distribusi normal atau Gaussian. Jadi dari sebenarnya ilmu statistik itu ya, distribusi itu banyak sekali ya. Cuman karena kuliah kita hanya 10 pertemuan ya, jadi saya hanya batasi distribusi yang sering digunakan, ya, yang sering digunakan di dalam ilmu statistik. Tapi kalau dalam data, distribusi normal inilah yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita mau mengolah data, pasti kita harus tahu dulu datanya normal apa tidak. Ya, sama. Kalau kita mau mengajak orang untuk kerja bareng kita, pasti kita lihat orang itu normal apa tidak. Ya, artinya normal apa? Kalau nggak waras kan kita nggak mungkin ajak, gitu ya. Paham ya? Nah, sama, data juga seperti itu. Ya, kita mau menggunakan data, kita harus tahu dulu data ini normal atau tidak. Kalau tidak normal, kita tidak akan mungkin bisa menggunakan data itu. Nah, di dalam statistik, ini namanya distribusi Gaussian. Ya, mungkin Anda pernah dengar istilah grafiknya lonceng, berbentuk lonceng. Ya, nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi di dalam probabilistik ini namanya distribusi normal Gaussian. Ya, mau melihat bagaimana data itu berdistribusi ya antara data normalnya dengan data simpangannya. Ya, oke. Nah, digunakan ya distribusi normal ini digunakan untuk menerangkan berbagai fenomena. Contohnya fenomena alam. Ya, kalau Anda melihat kondisi saat ini, cuaca alam ya, apakah ini normal atau tidak? Sudah tidak normal. Kenapa? Ya,
Ya, kenapa? Karena biasanya bulan-bulan ber itulah musim hujan. Ya, setelah itu musim panas. Tapi kan sekarang kadang-kadang musim hujannya jauh lebih banyak, ya. Kadang-kadang musim kemarau yang lebih panjang. Dan curah hujannya tidak terkendali, besar sekali. Ya. Ini fenomena alamnya kenapa? Fenomena alamnya sudah bergeser, sudah tidak normal dari kondisi awal, ya. Kenapa itu terjadi ya? Karena ada kondisi polusi dan hutan yang sudah mulai berkurang dan sebagainya, ya. Fenomena industri, ya, banyak, ya. Perdagangan, ya, sekarang kondisinya normal nggak? Perdagangan, industri dan perdagangan udah nggak normal. Kenapa? Kondisi pandemi, ya. Biasanya mereka jual bisa 10 juta barang misalnya, atau produksi bisa memproduksi 10 juta barang, tapi karena kondisi pandemi seperti ini 1 juta aja sudah bagus, gitu ya. Contohnya penjualan mobil yang paling berpengaruh, ya. Contohnya penjualan mobil. Ya. Biasanya 1 tahun itu bisa menjual 4 juta unit mobil, ya. 4 juta unit mobil, industri bisa produksi 4 juta unit, perdagangan bisa jual 4 juta unit, karena kondisi pandemi, ya, itu cuma maksimal 2 juta unit, artinya turun 50%. Ini sudah kondisi tidak normal. Kenapa? Harusnya kan logikanya semakin banyak manusia, maka semakin tinggi penjualan mobil. Tapi ini terkendala pandemi. Siapa yang mau pakai mobil pada saat kondisi begini? Sehingga penjualan mobil itu mengalami penurunan. Produksi mobil mengalami penurunan. Kenapa? Kondisinya pandemi. Pandemi ini adalah kondisi tidak normal. Sehingga tidak bisa pemilik perusahaan memaksa karyawannya untuk, ya, menjual mobil sesuai kondisi normal. Nggak mungkin. Gimana ceritanya? Gitu, ya. Penjualan normal 4 juta, sekarang cuma 2 juta karena kondisi pandemi tidak laku. Masa mau tetap produksi mobil 4 juta? Nggak mungkin. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, sehingga kondisi-kondisi ini disebut saat ini kondisi pandemi ini disebut kondisi tidak normal, ya. Terus tingkat pendapatan masyarakat juga berpengaruh, ya. Kenapa? Ya, kondisinya tidak normal. Ya, biasanya kan orang mendapatkan pendapatan belanja ke mall sangat tinggi. Sekarang kan orang akan mengurangi pengeluaran. Ya, kenapa? Karena pendapatannya sudah merosot. Nah, dampaknya apa? Pedagang pun mengalami penjualan yang sedikit, ya, sehingga terjadi pendapatan pedagang pun menurun dan seterusnya. Ya, kondisi sekarang adalah kondisi tidak normal. Ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi fenomena data statistik ini banyak digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan. Kita lihat di sini, ya. Contoh variabel random yang memiliki distribusi normal, misalnya distribusi error, ya, dalam pengukuran, ya. Contohnya seperti ini. Maksudnya pengukuran seperti apa? Misalnya, ya, kalau Anda pernah dengar istilah di pom bensin, ya, di pom bensin. Logikanya pada saat meter bensin itu dikeluarkan 1 liter, yang terkeluar bensin yang keluar ke tangki bensin itu adalah 1 liter. Paham, ya? Tapi, ya, pemerintah ngecek pom bensin. Sering Anda dengar kan pom bensin itu melakukan kecurangan, ya. Dicek, ya. Di meteran itu misalnya keluarnya 1 liter, tapi bensin yang keluar hanya 0,8 liter. Berarti sudah terjadi error di situ. Terjadi pengurangan di situ. Ya, terjadi kecurangan di situ. Ya, kalau cuma 1 liter 0,8, kerugian 0,2 oleh masyarakat. Tapi kan yang dijual itu truk tangki yang isinya mungkin 32 ton. Ya, kalau dikali saja sudah 6,4 ton misalnya. Ya, kerugian yang dialami oleh masyarakat. Terjadi error 0,2 per liter. Ya kan? Normalnya berapa ya? 1 liter normalnya. 1 liter yang tertera di meteran 1 liter. Yang keluar harusnya 1 liter. Tapi yang terjadi adalah 0,8. Berarti terjadi ke error di situ, distribusi error namanya, ya. Nah, kita nggak tahu apakah alatnya yang error, apakah manusia yang berlaku curang. Nah, itu makanya disebut dengan distribusi error. Nah, kalau misalnya alatnya yang error, dia akan mengalami perubahan yang tidak menentu. Contohnya, seharusnya 1 liter 0,8 itu berubah-berubah 0,8, 0,9, 1,1, 1,2. Nah, itu error namanya. Alatnya yang error, ya. Jadi itu bisa dikaji juga oleh si pemerintah. Wah, ini alatnya yang rusak, Pak. Nggak bisa juga. Kenapa?
ya si pom bensin bilang, wah alatnya yang rusak. Nggak bisa juga. Kalau alatnya yang rusak, dia akan distribusinya itu nyebar 0,8, 0,9, 1,1, 1,2, 1 liter ya. Yang tertera 1 liter terjadi simpangan yang tidak stuck diem gitu ya, 0,8 terus ya. Jadi berubah-berubah. Nah, itu distribusi error. Mesin yang rusak. Tapi kalau yang disengaja ya, tertera 1 liter yang keluar 0,8 terus 0,8. Nah, itu berarti orangnya yang melakukan kecurangan. Ya, jadi pemerintah nggak bodoh-bodoh amat lah, ada ilmunya kok untuk mendeteksi kecurangan itu. Walaupun dia mengelak itu adalah alatnya yang rusak, kan bisa dilihat. Ini kalau alat yang rusak, dia bolak-balik dia. Ya, alat yang rusak. Tapi ini kan stuck, diem. Nah, itu berarti orang yang melakukan kecurangan. Ya, jadi bisa digunakan untuk mengukur kecurangan di dalam pengukuran. Ya, ilmu statistik untuk distribusi normal ini. Yang kedua, pengukuran dalam meteorologi. Tadi ya, curah hujan tadi kalau tidak normal itu pada musim-musim apa? Ya. Nah, tidak normal dalam kondisi apa? Ya. Nah, meteorologi tadi bicaranya adalah kondisi-kondisi normal dari alam, cuaca, angin dan sebagainya. Curah hujan ya, curah hujannya itu normalnya 1 mm per detik. Ini bisa jadi 3. Karena kenapa? Curah hujannya sangat rapat sekali dan butiran air yang jatuhnya menjadi lebih banyak. Nah, itu bisa dilihat. Ini distribusinya nggak normal. Terus tiba-tiba di Bogor pernah dengar istilah hujan es. Itu udah nggak normal itu. Ya, karena ternyata terjadi panas yang berbeda suhu antara satu tempat dengan tempat lain. Artinya sudah tidak normal. Di Arab Saudi baru-baru ini turun salju. Itu udah nggak normal gitu ya. Nah, itu. Jadi distribusi ini bisa dilihat ya untuk melihat kondisi alam ya atau pengukuran. Oke, sifat-sifat distribusi normal ya. Ini rata-ratanya atau disebut dengan mean ya. Jadi Anda harus perhatikan ada namanya mean. Mean itu adalah rata-ratanya dilambangkan dengan mu di situ. Ya, pastikan dulu Anda ingat paham ini. Standar deviasinya dengan lambang theta ya. Jadi ingat rata-rata disebut dengan mean atau mu ya. Standar deviasinya dengan theta. Tadi ingat kalau misalkan 1 kilogram lele isinya 10 ekor, berarti rata-rata satu ekor beratnya adalah 100 gram atau 1 on. Nah, jika si penjual lele itu menjual 1,1, 0,9, 1,2, nah itu deviasinya ya. Tetanya terjadi 0,1 ya, karena tadi ada yang 1,1, ada yang 1,2 berarti tetanya 0,2, ada yang 0,9 berarti tetanya 0,1. Nah, rata-ratanya. Jadi ada selisih antara rata-ratanya. Yang kedua adalah mode maksimum. Terjadi ya, kondisi maksimum artinya apa? Kondisi maksimum terjadi di X sama dengan mu. Ya, X sama dengan mu. Nanti kita lihat di kurva ya. Bentuknya simetrik terhadap X sama dengan mu, ya nanti kita lihat langsung di kurva contohnya. Titik belok tepat di X sama dengan mu plus minus theta. Ya, ada simpangan di situ. Terus total luasnya sama dengan 1. Ya, oke. Jika Anda membayangkan sifat-sifat ini, Anda pasti akan bingung. Kita lihat dengan kurvanya langsung ya. Oke, di sini kita lihat. Ya, tadi yang saya sampaikan, kurva berbentuk genta. Genta itu lonceng ya. Kita lihat di sini, mu sama dengan median sama dengan puncak. Ya, kita lihat mu sama dengan median sama dengan modus di sini. Ya, di sini kita lihat. Nih. Ya, berarti dia ada di tengah. Di tengah data. Ya, ini data, ini data. Ya. Tadi yang saya bilang kalau lele itu tadi beratnya 1 on 1 ekor, adanya di sini rata-ratanya. Nah, tapi tadi ada yang 1,1, ada yang 1,2, ada yang 0,9 gitu ya. Nah, jarak antara ini ke sini itu theta tadi. Ya. Ada simpangan tadi. Jarak antara tadi ya, yang 1,1 ini ke nilai rata-rata itu disebut ini nih, theta tadi ya. Nah, dan seterusnya. Ya, terus kurva berbentuk simetris. Simetris itu artinya apa? Artinya begitu dia dilipat sama bentuknya, seperti buku. Ya, Anda lihat buku. Buku itu kalau dilipat sama bentuknya, sama lipatannya, sama luasannya. Simetris. Jika dibelah dua gitu ya, itu kiri kanan dilipat itu sama. Bentuk nutupin gitu ya, seperti buku lah ya Anda lihat. Itu namanya simetris. Nah, terus yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis. Asimptotis itu artinya tidak pernah sampai ke titik nol. Hanya mendekati titik nol ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya,
Ini garis yang ini nih, garis yang ini ya, itu tidak pernah mendekati garis horizontalnya, nggak pernah sampai, tapi hanya mendekati, ya. Baik yang ini, yang sebelah kiri, ya maupun yang sebelah kanan, itu tidak pernah sampai ke garis horizontal, hanya mendekati saja, ya, asimptotis. Kurva mencapai puncak pada saat x sama dengan mu, ini, ya, x sama dengan mu di sini, puncak. Ya, luas daerah di bawah kurva adalah 1,5 di sisi kanan dan 1,5 di sisi kiri. Jadi total, ya, total itu sama dengan 1. 1 itu melambangkan apa? Sama dengan 100%. Simpangannya berapa persen? Nah, itu bicaranya. Dari sekumpulan data-data tadi, lele yang ada yang 0,9, ada yang 1,1, ada yang 1,2, dan seterusnya setelah dikumpulin, totalnya itu adalah 100%, atau kalau di dalam data disebut dengan 1. Peluangnya itu, dia distribusi, ingat, distribusi total sama dengan 1, atau 100%. Jadi maksimal 1, kalau lebih dari 1 berarti salah. Ya, berarti data itu, ya, sebelah kiri ini maksimal itu adalah setengah atau 50%, di kanan itu adalah setengah atau 50%. Sehingga total data, ya, total data dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan itu adalah 1 atau 100%. Gitu ya. Nah, ini karakteristik distribusi kurva normal, ya. Kita lihat di sini, ya, jenis-jenis distribusi normal. Yang pertama adalah mesokurtik. Platikurtik yang kedua yang warna biru, ya, meso yang warna hijau, laptop kurtik yang warna biru. Nah, kita lihat di sini. Distribusi kurva normal dengan mu sama. Mu itu apa? Ini tadi kan. Mu itu yang ini kan. Berarti mu-nya semua sama-sama di tengah sini nih, mu. Nah, ini mu nih. Ya, mu. Oke. Nah, terus ini sama nih mu di tengah. Nah, tetanya berbeda ya. Tetanya berbeda maksudnya bagaimana? Ada yang tetanya di sini. Ya. Ada yang tetanya di sini. Ya. Ada yang tetanya di bawah. Nah, teta itulah yang menunjukkan simpangan-simpangannya. Ya, jadi bisa jadi nilai apa tengahnya sama, ya, tapi tetanya berbeda. Kita lihat kalau begitu gambarnya gimana? Kalau mesokurtik, mu-nya sama, tapi tetanya lebih apa? Lebih di tengah, ya. Jadi kita lihat di sini, mesokurtik tetanya sama, mu-nya sama-sama di tengah kan dari 3 garis ini, tapi apa namanya, mesokurtik itu tetanya itu berada di tengah. Ya, di tengah maksudnya gimana? Diapit antara leptokurtik dan platikurtik. Ya, ini istilah statistik ya. Jadi nanti Anda akan menjumpai gambar-gambar seperti ini. Ya. Jadi kalau mu-nya sama dan tetanya lebih kecil ada di garis biru ini. Ya. Ya, jadi mu-nya sama-sama di tengah, tapi tetanya lebih kecil ada di paling bawah. Ya, terus kalau platikurtik mu-nya sama, tapi tetanya paling apa namanya leptokurtik ya, leptokurtik tetanya paling mu-nya di tengah, tapi tetanya paling tinggi. Ya, kalau yang platikurtik mu-nya sama, tapi tetanya paling kecil. Mesokurtik mu-nya sama, tapi dia diapit antara platikurtik dan leptokurtik. Ini distribusi normal dengan mu yang sama. Kata kuncinya mu sama. Nilai tengahnya sama. Oke. Ini distribusi kurva normal dengan mu berbeda. Mu-nya berbeda. Lihat ya. Ini mu-nya 150. Ya kan? Ini mu-nya 300. Ini mu-nya 4,5. Tapi lihat puncaknya, titiknya, simpangannya, tetanya. Sama semua kan? Ya, baik mangga A, mangga B maupun mangga C. Ya, simpangannya sama semua, tapi rata-ratanya atau mu-nya berbeda. Ada yang minta berat rata-ratanya 150, ada yang minta berat rata-rata 300, ada yang minta berat rata-rata 4,5. Ya. Nah, simpangannya sama. Gitu. Oke. Jadi kita lihat di sini kalau yang tetanya sama, bentuk kurvanya sama, cuman dia lihat posisinya, ya, mu-nya beda-beda, nilai tengahnya beda-beda, sehingga dia sejalan dengan
sumbu X, jadi semakin ke kanan, semakin ke kanan. Ya, posisi kurvanya itu berjejer ya. Tapi bentuk kurvanya sama. Ada lagi yang mu beda dan theta beda. Nah, ini mu beda, theta beda. Ya, mu-nya 85 yang ini asuransi. Farmasi mu-nya 850. Ya, theta-nya beda 68. Ya, untuk asuransi. Untuk farmasi theta-nya juga beda. Ya, kalau ini kan udah jelas karena kenapa? Ya beda barang ini kan. Beda kasus. Ya kan? Mu beda, theta beda. Ya, ini beda barang, beda kasus. Satu asuransi, satu farmasi. Ya pasti beda gitu ya. Kalau ini sama-sama mangga, ya. Sama-sama mangga. Cuman yang satu pembeli satu minta yang rata-ratanya 150. Pembeli dua minta rata-ratanya 300. Pembeli tiga minta rata-ratanya 4,5. Cuma simpangannya sama semua. Tetanya sama semua gitu. Ya, dapat mangganya. Ya. Kalau yang ini mu-nya berat rata-ratanya yang diminta oleh pembeli itu sama. Tapi yang bisa dipenuhi beda-beda gitu bunyinya. Ya. Jadi ini misalnya mangga, sama-sama mangga, yang diminta oleh pedagang itu sama. Tapi yang bisa disediakan oleh si penjual beda-beda gitu. Kalau ini yang diminta pembelinya beda-beda gitu ya. Tapi yang bisa disediakan oleh si pedagang itu ukurannya rata-rata sama gitu. Nah, kalau yang ini jelas barangnya beda, kasusnya berbeda. Asuransi dengan farmasi. Oke, jadi ini bentuknya ya. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh mu dan theta. Ya, mu dan theta. Nah, sekarang saya tanya, gambar satu ini mu-nya sama atau beda? Ada yang paham? Gambar satu yang ini, mu-nya sama atau beda? Sama bukan, Pak? Sama, Pak. Sama. Terus yang beda apa? Tetanya, Pak. Tetanya beda. Oke, good. Yang nomor dua? Tetanya, Pak. Yang nomor dua? Rata-ratanya, mu-nya beda, Pak. Mu-nya beda. Tetanya sama. Tetanya sama. Good. Yang nomor tiga? Yang nomor tiga, yang bawah? Beda, Pak. Mu-nya beda, tetanya beda. Oke, good ya. Anda paham ya. Nah, nanti kita akan melihat kurva-kurva yang bentuknya seperti ini. Ya, tapi bukan di kuliah hari ini ya, karena ya, kita lebih kepada ini. Tapi Anda akan sering mendapatkan yang seperti ini nanti pada saat pengolahan data dan sebagainya. Ya, oke, kita langsung coba contoh sini ya. Jadi kesimpulannya, semakin besar nilai theta, maka kurva akan semakin landai. Dan semakin kecil nilai theta, maka kurva akan semakin melancip. Ya, lancip itu gimana ya? Runcing. Ya. Jadi kalau gitu runcing gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam angka-angka. Tadi dalam kurva, sekarang ke dalam bentuk angka-angka. Ya. Teorinya begini. Kenapa kita pakai distribusi normal atau kurva probabilitas? Ya. Kita logiknya begini. Ya. Jika P itu X1 kurang dari X2. Ya, artinya apa? X itu berada, X ya ini, X itu berada dari X1 dan X2. Gitu ya. X1 dan X2, berarti ada di sini dong, karena di antara X1 dan X2 berarti ada di sini, yang diarsir ini. Probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2 di sini. Ya. Nah, yang saya sebutkan tadi mangga itu kurang dari mintanya mangga tadi 2 on, tapi ada yang kurang dari 2 on, ada yang lebih dari 2 on, yaitu kan dia dalam kondisi berat real kilogram gitu ya. Ya kan, berat real kilogram. Nah, terus yang lele tadi 1 kilo isi 10, harusnya satu rata-ratanya adalah 1 on, tapi ada yang 0,9 gram 0,9 on, ada yang 1,1 on, ya kan? Itu berat realnya kilogram. Terus liter tadi, ya, yang meteran bensin tadi, ya. Kalau misalnya yang tertera 1 liter, ternyata yang keluar 0,8, 0,9, 1,1, 1,2, ya, dia berada dari simpangannya, itu adalah satuan real liter. Nah, artinya apa? Jika dalam bentuk X, maka dia menggunakan satuan yang sebenarnya. Nah, kalau Anda pernah dengar istilah integral, ya, di dalam matematika, ya, SMP atau SMA itu,
ya, integral, luas di bawah kurva normal antara X1 dan X2, kurva normal itu di sini, ya, kita menggunakan rumus integral di sini. Luas ini kita bisa cari dengan rumus integral, ya, antara X1 dengan X2, luasan antara X1 sampai X2, kan gitu bacanya ya. Ya, ini. Nah, itu X2 dikurang X1 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena dibentuknya adalah lonceng atau kuadratik. Ya. Nah, ini Anda pasti pernah dengar dalam matematika SMP atau SMA, untuk mencari luas ini kita menggunakan integral. Integral dari mana? Ya, integral dari X1 ke X2, ya. Terus luasannya itu adalah X2 dikurang X1, ya, kuadrat. Nah, ini adalah bentuk apa namanya, lonceng atau kuadratik kurvanya. Nah, tapi pasti Anda akan kesulitan. Kenapa? Karena pasti Anda sudah lupa. Yakin saya, integral. Nah, di dalam distribusi normal, semua dikonversi dari berat X tadi, dalam satuan sebenarnya, ya, kilogram itu satuan sebenarnya, liter satuan sebenarnya, ya, terus apa lagi? Jarak satuan sebenarnya, ya, terus dan lain-lain, ya. Itu satuan sebenarnya. Unit itu satuan sebenarnya. Nah, ini dikonversi ke dalam bentuk probabilitas normal. Makanya dia dihilangkan dari jarak dari satuan sebenarnya yang menggunakan x tadi itu menjadi z nanti. Kenapa? Karena peluang itu bicaranya dari 0 sampai 1 atau dari 0 sampai 100%. Namanya juga peluang, probabilitas. Ya. Jadi bagaimana? Nah, tahap selanjutnya adalah Anda harus mengkonversi dari luas atau dari satuan sebenarnya, ya, ke dalam satuan peluang. Ya, jadi liter ke dalam persen atau dalam peluang 0 sampai 1. Ya. Terus kilogram, ya, dikonversi menjadi 0 sampai 1 atau dalam persen dan seterusnya. Ya, jadi dari satuan sebenarnya dikonversi ke dalam satuan peluang. Ya. Oleh karena perhitungan integral normal tersebut sulit, maka disusunlah tabel nilai rapat probabilitas dari 0 sampai 1. Akan tetapi karena nilai rapat probabilitasnya tergantung pada mu dan theta, ya, tadi mu sama, theta beda, mu sama, theta sama, dan seterusnya, maka sangatlah tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai mu dan theta. Jadi Anda akan mencari nanti seperti ini. Ya, kita lihat ini adalah transformasi dari nilai X ke nilai Z. Ya, ini adalah satuan awal, ya, kilogram, liter, dan sebagainya. Ini sudah dalam bentuk satuan peluang 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%, ya. Ini sudah dalam peluang. Bentuknya sama. Tapi ini sudah ditransformasi, ya. Jadi apapun satuannya di sini sudah ditransformasi menjadi satuan peluang, ya, 0 sampai 1. Nah, distribusi normal baku yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Ya, 0 sampai 1. Ya, kita lihat di sini, di konversinya bagaimana? Ini rumusnya. Mengkonversi dari nilai sebenarnya menjadi nilai distribusi peluang normal. Ya. Z sama dengan X. Ya, X itu dari nilai sebenarnya. Dikurang dengan mu atau nilai rata-rata hitung, ya, dibagi dengan standar deviasi. Ya, ini rumusnya, ya. Z adalah skor Z atau nilai normal baku. Ini yang akan kita cari. Ya, misalnya tadi 0,1, 0, selisih tadi lele itu, ya, 1,1, 1,2, 0,9, berarti kan 0,1 selisihnya, 0,2, 0,1, ya. Itu di rata-rata, ya, menjadi distribusi skor Z atau nilai normal baku. Ya. X itu adalah nilai dari suatu pengamatan, ya, tadi, ya, 1,1, 1,2 untuk lele tadi, ya, 0,9 untuk mangga tadi, 2,1 on, 2,2 on, dan seterusnya. Itu adalah pengamatan. Ya, mu adalah nilai rata hitung, theta adalah standar deviasi. Oke, kita lihat di sini nanti tabelnya ini. Nah, jadi Anda tidak perlu lagi membuat tabelnya. Ini Anda bisa download sendiri nanti tabel Z distribusi normal. Anda cari aja di internet banyak. Karena nanti kita harus mengkonversi dari nilai Z yang peluang tadi. Nah, nilai peluang tadi itu menunjukkan itu tadi. 0,2 berarti 20% misalnya. Ada 20% mangga yang tidak sesuai dengan distribusi normalnya gitu. Nanti bacanya seperti itu. Oke, kita lihat di sini, ya.
Kita mulai soal dan jawaban. Anda perhatikan ini ya, bagaimana pembentukan dari distribusi normal ya, dari angka real. Ini angka real kita lihat di sini ya, satuannya real semua ya. Dan kita harus mengkonversi itu ke dalam bentuk nilai Z. Ya, kita lihat di sini. Ya. Buah durian di kebun Montong, Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg. Berarti apa ini? Lambangnya adalah mu. Ya, mu. Oke, good ya. Dengan standar deviasi 1,5 kg, apa lambangnya? Theta. Theta. Oke, berarti dalam rumus kita sudah punya mu, ya, mu dan theta. Ya, kita sudah punya rumus itu, mu dan theta. Tinggal x-nya berarti ya. Nah, berapakah nilai Z? Nah, ini yang dicari kan. Apabila ada dua buah durian yang mempunyai berat 8,5, berarti ini X1, ya, ini adalah X2. Kita lihat di sini. Ya, berarti X-nya kita sudah nggak ada angka. Ya. Kita lihat, Z sama dengan tadi rumusnya, X kurang mu dibagi theta. X-nya tadi kita tahu kita 5, theta-nya 1,5, ya. Berarti Z untuk buah mangga yang 8,5 itu 8,5 dikurang dengan rata-ratanya dibagi dengan tetanya 1,5, hasilnya adalah 2,33 gitu ya. Nah, Z untuk yang 2,5 dikurang 5 dibagi 1,5 min 1,67. Ini sudah dikonversi ke dalam bentuk Z yang harus kita cari ke dalam bentuk tabelnya. Berapa peluangnya? Ini baru nilai Z ya, belum ke peluangnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya kita lihat apa namanya ini transformasi dari berikutnya dari X ke Z. Ya, kita lihat harga saham di Bursa Efek Jakarta mempunyai nilai tengah rata-rata X sama dengan 490,7 dan standar deviasinya adalah 144,7. Anda sering dengar kalau di Metro TV itu ada tuh Bursa Efek rata-rata 490,7 dengan standar deviasi 144,7. Ya, dia mengasih tahu tuh. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Ya. Ini ya kita lihat mu-nya adalah 490. Kok mu? Ya, 490 mu-nya dan tetanya adalah 144,7. Dengan rumus yang sama dapat Z 0,76. Ya, rumus yang sama. Kita lihat ke dalam tabel ya. Ini adalah bentuk Z ya. Z. Ya, kita lihat di dalam tabel tadi berapa? 0,76. Nah, kita cari di dalam tabel ini ke kanan ini adalah 0,0x gitu ya. Ke bawah adalah 0, peluang. Gitu. 0,76 berarti di sini kita cari 0,7 ke bawah. Nah, kita cari karena di 0,76 berarti ke kanannya adalah 0,76. 0,006 ya. 0,076. Berarti di 0,7764 ya, 0,7764. Nah, 0,7764 ya kita tahu mana tadi ini ya. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Ya, berarti peluang untuk mendapatkan harga saham 600 itu 77,64% atau 0,7764. Ya, sama dengan mangga tadi. Ya, mangga tadi misalnya beratnya 490, deviasinya sekian. Berapa untuk berat mangga yang 600? Nilai Z untuk 600 dapatnya 0,76. Berapa peluangnya dapat mangga yang beratnya 600? Ya, peluangnya 77,64%. Sama seperti itu logikanya. Ya. Terus transformasi dari X ke Z. Misalkan kita memilih 20 saham pada bulan Mei 2007, harga saham ke 20 perusahaan tersebut berkisar antara 2,5 sampai 2805 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 2.500 sampai 2.805 per lembarnya? Diketahui mu sama dengan 2,5 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya 400. Dengan rumus yang sama kita masukkan seperti ini. Ya, dengan rumus yang sama, ya, 2,5 kurang 2,5 bagi 400 ini adalah 0. Untuk Z2-nya 2805 kurang 2,5 dibagi 400 sama dengan 0,76. Nah,
cek tabel Z, ya, Z1 memiliki probabilitas 0,5. Ya, tadi 0, ya, 0,5. Dicek di tabel 0,5. Ini ya, dicek di tabel. Z2 0,76 memiliki probabilitas 0,7764. Ini tadi ya, 0,7764. Berarti kita punya 0 sampai 0,7764. Nah, probabilitas harga saham dari harga 2.500 sampai 2.805 ini kan dalam bentuk satuan real nih, ya. Kalau kita lihat sama-sama rupiah kan, ini ya, P-nya dalam bentuk rupiah. Dikonversi ke dalam bentuk Z ini yang saya sampaikan tadi. Ya, apapun satuannya, ya, baik kilogram, liter, rupiah, ya, ini bentuknya. Ya, dari satuan luasan tadi dengan integral itu bisa dikonversi ke dalam bentuk satuan peluang. Ini Z. Ya. Tapi ingat ini baru bentuk Z, belum peluangnya. Ya, ini baru dalam bentuk Z-nya. Ya. Nah, kita lihat di sini daerah yang diarsir adalah 0,7764 dari mana? Dari sini. Z2, ya, ini Z2, 0,7764 dikurang 0,5. 0,5 dari mana ini? Ya, sehingga keluar adalah 0,2764. Probabilitasnya berarti ya, probabilitasnya antara harga saham probabilitas harga saham antara 2.500 sampai 2.005 per lembarnya itu adalah 27,64%. Ya, 27,6464% gitu. Nah, ini untuk yang saham. Ya. Kita cek lagi untuk yang buah mangga. Nah, kayaknya lebih jelas buah mangga. Ya, karena Anda sering makan buah mangga, apalagi kemarin baru musim mangga ya. Jadi gini, kita lihat contoh soal. PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 3,5. Yang tadi saya sampaikan ya. Tadi ada berat mangga yang rata-ratanya 2 on. Kalau saya contohnya gitu ya. Kalau ini 3,5. Ya, 3,5 on gitu ya, dengan standar deviasi setengah on atau 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, ya, berapa probabilitas bahwa berat mangga mencapai kurang 250 gram? Jadi caranya bagaimana? Caranya X dikurang berapa? Dikurang ada yang tahu? Z sama dengan X dikurang mu dibagi theta. Nah, X-nya berapa? 250. Oke, 250. 350. Dikurang 350. 350. Terus Dibagi 50. Dibagi 50. hasilnya berapa? Hasilnya? -2. Ya. Min Kita lihat di 2. sini hasilnya -2. Ya, kita lihat. Nah, transformasi ke nilai Z ya. Ya, tadi kita lihat ini kurang dari 250. Ya. Ini PX sama dengan 250. 250 dikurang 3,5 dibagi 50 hasilnya adalah -2. Ya. Jadi, transformasi dari berat sebenarnya atau satuan sebenarnya itu ke dalam bentuk nilai Z adalah kurang dari -2. Nah, kita lihat pada tabel luas. Nah, ini ya, -2. -2 itu 0,00 berapa nggak kelihatan? -2 0,00228. Ya, ini -2 kan? Ya. Lihat pada tabel luas di bawah kurva normal itu dapatnya 0,0228. Luas sebelah kiri tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu nilai daerah yang tidak diarsir menjadi 0,5 dikurang 0,0228 menjadi 0,4772. Jadi probabilitas di bawah 250 gram adalah 2,28%.
Dengan kata lain, probabilitas konsumen protes karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Jadi kita lihat di sini ya, min 2 ini tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Berat mangga itu tadi rata-ratanya adalah 3,5 ya, kalau nggak salah 3,5 tadi kan, ini. Ya kan? Ini 3,5. Gitu ya. Nah, di dalam tabel Z kurva normal, ya, di dalam tabel Z kurva normal, ini jadinya adalah mu tadi kan, mu. Nah, kalau dalam Z dia bukan 3,5 lagi, sudah berubah menjadi 0,5 karena kan ini di tengah. Ya, ini di tengah 0,5. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini 2,28% itu dari mana? Kita lihat di sini. Ya, yang diminta itu adalah tadi 2,5 sampai 3,5. Ya, ini lihat. Berat buah mangga mencapai kurang dari 2,5, padahal rata-ratanya adalah yang 3,5. Berarti kurang dari 2,5. Kita lihat di kurva, ini 3,5 nih. Rata-ratanya kan 3,5. Tapi ternyata buah mangga yang tersedia kurang dari 2,5. Berarti kan bukan di sini kan? Tapi adanya di sisi sebelah kiri 2,5. Ya, di sini. Ya. Oke, nah, terus bagaimana dapatkan angkanya? Kita lihat di sini, ya. 3,5 itu, ini adalah total sama dengan 0,5. Ingat, 0,5 sebelah kiri, 0,5 sebelah kanan, total peluang adalah 1. Oke, nah berarti kita lihat di sini, karena ini adalah, tadi rumusnya adalah min 2, berarti kalau min 2, min itu berarti di sebelah kiri letaknya. Di kurva itu dia adanya di sebelah kiri, karena dia min. Ya, letaknya di sebelah kiri dari kurva distribusi normal. Berarti sebelah sini, kita sudah patokan dulu ya. Oh, pasti kurvanya di sebelah kiri, karena min. Oke. Nah, terus beratnya kurang dari 2,5. Oke, berarti kalau ini 2,5, ini 300, ini 3,5. Berarti beratnya kurang dari 2,5. Berarti di sisi sebelah kiri 2,5. Kan logikanya gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa peluang yang konsumen akan protes? Ya, berarti kan konsumen akan protes jika beratnya kurang dari 2,5, berarti yang sebelah sini. Ya kan? Konsumen yang akan protes itu yang sebelah kiri dari 2,5. Paham sampai situ ya? Nah, total ini adalah total yang sebelah kiri ini adalah 0,5. Sehingga bagaimana? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini 0,0228 tadi dapat hasilnya, berarti yang di sini yang protes itu adalah 2,28% saja. Ya, hanya 2,28% saja yang protes. Sisanya yang 0,4772 tidak protes. Kenapa? Karena dapat mangganya dia dari 250 sampai 350, nggak masalah, kan dia nggak protes. Yang protes itu yang mana? Yang yang buah mangganya kurang dari 2,5. Oke. Ya, sampai situ paham? Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada, kita lanjut ya. Masih ada yang telat ini. Nggak bisa di-admit lagi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke, ini. Sekarang ya, kita lihat. PT Work Electric memproduksi bohlam lampu yang dapat hidup rata-rata 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Ini ketahui datanya apa? Dari Z, rumus Z apa yang Anda ketahui? Mu berapa? 900. Oke, good. Terus apa lagi? Tetanya 50. Oke, good. Ya. Mu sudah ada, tetanya sudah ada. Nah, terus PT Work Electric ingin mencapai berapa persen produksi pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam. Kita lihat. Berarti di sini ada 2X ya. Ada X1-nya 800, ada X2-nya 1000. Sebagai bahan promosi bohlam lampu. Ya, berarti ada 800, ada 1000 sebagai bahan promosi bohlam lampu. Itu berapa probabilitasnya? Ya, kita lihat di sini ya. Kan logikanya begini. Ya, kita promosiin ya,
bahwa bohlam lampu itu dapat hidup rata-rata 900 jam. PT Work Electric dapat hidup 900 jam. Ya, tapi kurang lebih standar deviasinya 50 jam loh. Jadi errornya itu ya kadang-kadang ada yang 8,5, kadang-kadang ada yang dia malah di atas 9,5 gitu ya. Ya, nah itu ada standar deviasi dari rata-ratanya. Nah, pertanyaannya kalau si PT Work Electric itu sudah promosi bahwa lampunya bisa hidup 900 jam. Kalau kurang dari 900 jam protes nggak? Pasti protes, ya kan? Tapi kalau lebih dari 900 jam protes nggak? Pasti enggak. Kan gitu jawabannya. Sama dengan Anda makan di pecel lele tadi. Kalau Anda dapat misalnya rata-rata berat lele yang dijual sepedagang itu harusnya 1 on, Anda dapat 2 on protes nggak? Pasti enggak. Anda senang dagingnya lebih besar. Tapi kalau teman Anda yang dapatnya cuma setengah on, protes nggak? Pasti protes. Ini ikan lele apa ikan cupang gitu ya. Nah, pasti protes. Sama. Bedanya, di PT Work Electric itu dia mau nyiapkan garansi. Kalau dia hidupnya kurang dari 900 jam. Dia harus siapkan garansi untuk itu. Ya, sehingga PT Work ingin mengetahui berapa persen sih produksi yang bisa hidup antara 800 sampai 1000 jam. Nah, sehingga apa? Dia harus tahu berapa garansi bohlam lampu ya yang harus disiapkan. Ya. Nah, sebagai bahan promosi. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau lampunya bisa hidup 1000 jam, perlu disiapkan garansinya nggak? Perlu disiapkan nggak? Kalau lampunya bisa hidup 1000 jam. Coba. Perlu disiapkan nggak? Halo? Paham dengan pertanyaannya? Kalau lampunya bisa hidup 1000 jam, perlu disiapkan nggak garansinya? Ada yang bisa jawab? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena ada lebih dari Pak. Karena lebih dari Rata-rata. iya, good ya. Ya ngapain orang masih udah bagus punyanya situ bisa hidup di atas 900 jam kan gitu ya, bisa 1000 jam kan gitu. Orang saya garansinya sampai 900 jam kok kan gitu ya. Ya sama kan. Pada saat kita beli barang misalnya, ya beli apa ya? Yang paling sering itu biasanya apa ibu-ibu tuh? Beli barang misalnya apa ya? Mesin cuci. Garansi 1 tahun. Nah bisa hidup 3 tahun, protes nggak Anda? Enggak kan? Tapi coba kalau misalkan belum 1 tahun udah rusak, ya pasti Anda akan teleponin terus itu asuransinya, garansinya, ya kan? Teleponin. Ini belum 1 tahun udah rusak nih, pasti teleponin. Gratis nggak biayanya? Gratis, ya kan? Tapi kalau 3 tahun Anda teleponin mau nggak didatang? Ya enggak lah, orang masih untung udah 1 tahun garansi. Anda bisa 3 tahun, udah bagus kan gitu jawabannya si garansi kan gitu. Ya, kalau mau kita bayar kan gitu ya. Nah ini distribusi normal bisa digunakan juga untuk industri salah satunya ini. Ya. Nah kita lihat di sini, yaitu nilai Z tadi ada di Z1 dan Z2. Ya. Z1 yang pada saat tadi selang 800, ya dikurang dengan rata-ratanya 900, muncul min 2. Kenapa? Karena dia tadi sebelah kiri. Berarti dia tidak memenuhi standar yang diminta dari sebelah kiri. Ya kan standarnya berapa? 900. Rata-rata yang diminta berapa? 900. Nah, Z2 itu ada di sebelah kanan. Kenapa? Rata-ratanya 900, ya. Dia ada di sebelah kanan, ya. Nah, 2. Jadi min 2 dan 2. Jadi ini kita lihat ya untuk 800 sampai 1000 ya X-nya. Nah, di notasi ini kan dalam satuan real nih, ya. Berapa ini? Jam ya, dalam satuan jam. P-nya yang ini adalah satuan jam. Nah, dikonversi ke dalam satuan Z. Ini Z. Ini ingat ya, dalam bentuk Z masih ya, belum bentuk peluang ya. Kalau peluang itu 0 sampai 1, ingat. Kalau peluang itu 0 sampai 1. Kalau lebih dari 1 itu salah, kalau kurang dari 0 itu salah. Kalau peluang normalnya. Tapi kalau Z ya bisa berapa aja. Ya, ini ingat masih dalam bentuk Z. Nah, nanti dari Z dikonversi dengan tabel baru namanya peluang, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini P-2 itu adalah 0,0228. Ya, dari mana? Dari tabel tadi. Ya.
min 2 0,00228 ini ya. Oke. Nah, selanjutnya P apa namanya? P di atas 800 ya, P di atas 800 itu 0,5 dikurang 0,0228 ya. Jadi gini. Kita lihat tadi ya, lampunya itu kan 900 yang diminta nih rata-ratanya, ya enggak? Ya. Ingat total di sini semua yang di bawah garis lonceng ini totalnya adalah 1 ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah 1. Nah, kita lihat di sini yang diminta berapa? 900. Nah, kalau dia kurang dari 900 di sini, ini akan dikomplain. Paham ya? Akan dikomplain. Kalau dia lebih dari 900 tidak akan masalah. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat 0,5 dikurang 0,0228 ya. Nah, kita lihat di sini, berarti di sini nih 0,228 itu di sini. Nih. Ya. Nah, yang di atas 800 berarti ini 4772 dari mana? 0,5 dikurang 0,0228. Berarti kalau yang di atas ini ya, berarti 4,772. Paham ya? Ya, total tadi kalau sebelah kiri adalah setengah, sebelah kanan adalah setengah. Nah, kalau dia di bawah 800, ya, kalau dia di bawah 800 berarti 0,0228. Ini di sini. Di atas 800 berarti berapa? Setengah dikurang 0,0228 berapa? 0,4772. Ini ya. Oke. Nah, terus kita lihat ya, sehingga luas daerah yang diarsir adalah 0,4772 tambah 0,4772 sama dengan 0,9544. Jadi daerah yang diarsir ini adalah 0,9544 ini. Berarti bagaimana? Di sini 0,0228, yang di sini 0,0228 ya. Nah, jadi kita lihat, jadi 95,44% berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Ya. Jadi jika PT Work Electric mengklaim bahwa bohlam lampunya ya, bahwa bohlam lampunya menyala 800 sampai 1000 jam, mempunyai probabilitas benar itu 95,44%. Jadi kalau dia klaim 95,44% itu benar. Gitu ya. Itu benar. Bisa hidup itu 800 sampai 1000 jam itu 95,44% itu benar. Sedangkan sisanya harus disiapkan untuk garansi. Bagaimana ini? Ya. Ini garansinya di sini gitu. Ya, disiapkan untuk garansi. 4,772 disiap atau 4,56 di sini ya. Oke ya, di sini. Ya, nah terus ini gimana? Kalau ini udah pasti, kalau dia kurang dari 800 jam, ya dia harus ganti baru berarti kan? Ya enggak? Orang kurang dari 900 jam, tapi dia sudah siapkan garansi. Jadi kalau dia logikanya gini, kalau lampunya hidupnya kurang dari 800 jam, kan dia biasanya sudah ada tes ya. Kalau lampunya kurang dari 800 jam, dia langsung buang, dia nggak akan dijual. Makanya kalau dites sama dia lampunya kan dia ada pengukuran sendiri ya. Lampunya itu dites. Dia bisa jamin lampu itu bisa hidup 800 sampai 1000 jam. Kalau hidupnya kurang dari 800 jam biasanya ya, kayak Philips gitu ya. Dia punya namanya produk second hand. Jadi produk itu dijual ke perusahaan-perusahaan yang jual barang-barang apa namanya ya. Jadi pernah dengar nggak misalnya Philips dia nanti jual ke merek lampu merek apa ya ke PT lain ya. Nah, dia tapi bukan Philips namanya. Ya, tapi ini bentuknya mirip Philips gitu. Nah, jadi ada semacam barang yang sebenarnya reject dari Philips karena hidupnya kurang dari 800 jam, reject dari Philips, tapi dijual ke perusahaan lain atau pabrik lain yang dikemas oleh mereknya dia sendiri. Tapi yang buat Philips. Tapi ini adalah produk reject sebenarnya. Karena hidupnya nggak akan lebih dari 800. Ya. Nah, si Philips itu dia menyiapkan itu ya di sini nih. Si Work Electric kok si Philips ya. Work Electric itu menyiapkan garansi itu di sini. Karena dia berani menjamin kurang dari minimal 900 jam. Ya. Jadi 800. Jadi kalau dia bilang sampai di sini, dia sudah harus siapkan 4,77%
Itu untuk garansi di sini. Ya, karena dia berani jamin 800 sampai 1000. Nah, terus pertanyaannya yang kurang dari 800 jam bagaimana? Biasanya ini adalah masuk kategori barang reject. Dia jual ke pabrik lain dengan jual merek lain. Gitu ya. Sehingga tidak dimasukkan ke dalam garansinya dia karena udah pasti itu barang reject. Nah, yang digaransi sama dia adalah ini, 0,4772. Gitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup ya, udah capek ya dengerin saya ngoceh ya. Oke. Oke ya, waktunya sudah jam 9 lebih. Saya rasa saya sudah harus masuk rapat berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Anda paham, Anda bisa langsung mengerjakan latihan soal ya, ditunggu ya, dilatih karena ini adalah logika sebelum minggu depan kuliah untuk pengolahan data primer. Oke, saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.